Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 31 Asosiasi. Kami akan membuat podcast tentang tema identitas nasional. Bab 2. Dengan saya sendiri Muhammad Fadil. Dan nama saya sendiri Marcel Dutami. Nama saya Faris Maulana. Saya Juanda. Dan saya sendiri Muhammad Abdul Fitriza. Nonton terus ya podcast kami. Dadah! Oke teman-teman, kali ini kita akan memasuki sesi kedua. Seperti yang tadi, masih membahas tentang identitas nasional. Kali ini di sebelah kiri dan kanan saya terdapat siapa namanya Bung? Juanda dan Bung Muhammad Abdul Fitriza. Alvin. Iya, Alvin. Alvin. Sering ditanya Alvin. Agak dikit-dikit. Kita ngobrol santai-santai. Iya. Ada tadi. Enjoy. Teman, baiklah seperti tadi identitas nasional. Kalau menurut Bung Arif sendiri nih, apa sih identitas nasional itu? Identitas nasional itu sebagai ciri khas suatu negara. Ciri khas. Ya, ciri khas. Sebagai jati diri lah yang dimaksud dengan kepribadian bangsa. Tadi kan saya sudah tanya-tanya nih dengan Bung Arif. Kali ini saya akan beralih dengan Bung Alvin. Apa sih Vin? Kalau menurut kamu secara singkat aja. Apa ini dampaknya dampak globalisasi? Dampak globalisasi. Apa sih Vin? Oh ya, tahu. Tadi kan saya sudah bertanya dengan Bung Arif. Kali ini saya akan berlari dengan Bung Alvin. Apa sih Bung? Apa sih apanya? Tadi tentang globalisasi iya. berhubungan dengan identitas. Kalau menurut kamu sih apa? Menurut saya dampak dari globalisasi dan teknologi itu bisa juga merusak karakter setiap masyarakat di dalam suatu negara itu. Dan juga bisa mempengaruhi lingkungan di sekitar kita atau sosial kita. Ya baiklah, kita ada satu pertanyaan lagi nih khusus nih untuk Gen Z ini, Bung Arif dan Bung Arvin. Gimana sih cara promosiin identitas nasional tuh biar tertanam ke diri kita? Ya banyak lah, bisa ya dari edukasi kepada masyarakat dengan melakukan penyuluhan dan ya baiklah teman-teman, kali ini saya akan ada satu pertanyaan menarik untuk Gen Z ini. Apa sih, gimana sih cara kamu promosiin tentang identitas nasional? yang mudah dengan cara melakukan pendidikan dengan mengajak semua elemen untuk bersatu dan mendukung dalam pergerakan memajukan identitas nasional. Kalau menurut Bung Alvin nih, gimana sih? Kita kan Gen Z nih, gimana sih cara menarik halayak ramai untuk? Menurut saya sih bisa diedukasi ke daerah-daerah dan juga bisa mengedukasi tentang Kalau menurut Bung Alvin sendiri, gimana sih cara mempromosikannya? menurut saya ya, mempromosikannya itu bisa kita edukasi dari sekolah-sekolah, juga bisa sampai ke daerah-daerah juga bisa. Dengan cara mengedukasikan ya dari sosmed juga bisa, dan juga dari aplikasi-aplikasi yang baru ini sekarang yang ngetrend itu ya kan, seperti TikTok ya kan. Nah, ya. Dari situ juga bisa. Menarik nih jawaban dari Bung Alvin itu. Baiklah, saya ada pertanyaan satu lagi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebagai Gen Z nih, sudah biasa kan tentang globalisasi.
globalisasi dan kemajuan iptek menurut kalian tuh mempengaruhi nggak sih tentang identitas nasional? Menurut Bung Arif dulu nih. Jelas, karena pengaruh globalisasi itu dapat berdampak pada perubahan identitas nasional. Contohnya banyaklah, seperti berpakaian kan berubah kan, pakaian gaya hidup yang konsumtif kan tidak teratur hidupnya kan, itu contohnya akibat globalisasi. Menurut Bung Alvin sendiri sih, secara singkat aja, detail sih, apa sih identitas nasional itu menurut Gen Z? Identitas nasional itu saya itu disebut oleh Bung Arif tadi sebagai identitas suatu negara, dan juga Menurut Bung Alvin sendiri, apa sih identitas nasional ini? identitas nasional itu menurut saya ini ya, yang sudah disampaikan oleh Bung Arif tadi, sebagai identitas nasional itu adalah sebagai untuk mengetahui identitas suatu negara supaya bisa dikenal oleh bangsa lain dan dikenang oleh bangsa lain. Seperti itu. Ini berkaitan dengan kalian nih, bagaimana sih menurut kalian mempertahankan identitas nasional menurut Bung Alvin sendiri? Menurut saya sih mempertahankan itu sebagai pelajar apa namanya, di pendidikan itu, di buku-buku pelajaran itu bisa kita edukasikan, gitu, kita edukasi dari situ, dan juga memperkenalkan ke anak-anak muda seperti Gen Z ini ya. Nah, bisa juga kita edukasi mereka dari sebuah seminar atau webinar seperti itu juga bisa. Kalau menurut Arif, Bung Arif, gimana sih cara mempertahankan identitas nasional? Mudah, dengan mengikuti festival budaya, dengan mempertahankan nilai-nilai leluhur kita kan. Yang kita sebagai negara Indonesia kan mempunyai banyak suku dan budaya, sehingga harus kita lestarikan. Tadi kan Bung Arif nerang ini tentang festival. Festival apa sih? Banyak, seperti festival kerajinan lokal dan kebudayaan masyarakat untuk diperkenalkan kepada anak muda seperti kami Gen Z seperti saat ini. Menarik. Menarik banget nih pertanyaan dari Bung Arif. Menarik banget nih jawaban dari Bung Alvin dan Bung Alvin. Menarik banget nih jawaban dari Bung Arif dan Bung Alvin tentang identitas nasional tadi. Terima kasih sudah dengan Bung Arif, dengan Bung Alvin. Terima kasih untuk Bung Arif dan Bung Alvin sudah menyempatkan waktunya. Kalian kan sibuk banget nih dari kemarin diundang ke sini. Lama banget aja jelasannya. Biasa. Ya biasa anak muda. Oke, terima kasih Bung Arif. Pin, kita ketemu lagi di acara selanjutnya. Identitas nasional adalah fondasi dari semua elemen pembangunan, mencakup bahasa, budaya, sejarah dan nilai-nilai nilai-nilai yang membuat kita unik. Ketika kita memahami esensi itu, kita dapat melihat betapa pentingnya menjaganya. Iya. Kalau menurut Marcel dengan Paris, apa sih identitas nasional itu? Menurut saya itu adalah cerminan atau karakter, budaya, terus sejarah dan nilai-nilai yang melekat dalam suatu bangsa itu. Terus maksudnya itu bagian integral dari siapa kita sebagai sebuah negara dan individu. Terus identitas nasional memainkan peran penting sebagai salah satu
salah satu dalam proses pembangunan bangun dan karakter kita. Pandang nih jawabannya. Iya. Kalau menurut Pak Yaris singkat saja. Menurut saya kalau identitas nasional itu adalah bentuk cerminan bangsa, bukan masyarakat terhadap negara itu sendiri. Oh, jadi intinya dari kalian berdua ini itu cerminan karakter. Iya, benar. Oh. Lanjut, ada pertanyaan nih, menarik banget nih. Kan kalian Gen Z sering pasti scroll IG, TikTok, media luar tentang identitas nasional atau di media-media Indo sih. Gimana sih contoh darinya? Gimana sih kalau kalian menerapkannya di kehidupan sehari-hari? Nah, sehubung itu kan di media luar kan sudah sering kan membuat film-film Netflix, film-film animasi kan yang menggambarkan tentang identitas nasional dari negara tersebut. Seharusnya Indonesia sudah bikin sih video-video cerita itu. Contoh filmnya? Enggak, kamu kan sering nonton film. Judulnya aku nggak tahu judulnya. Serius. Padahal bagus lah itu lah. Si identitas nasional itu mempengaruhi nggak sih di kehidupan kita? Itu sangat mempengaruhi karena identitas nasional itu adalah bentuk gambaran masyarakat terhadap perilaku, norma, dan tata cara bicara, dan tidak dinilai oleh negara-negara lain. Kalau menurut Marsan? Menurut saya juga itu terpengaruh, ialah sosial, etika, dan norma perilaku kita juga sih. Bukan pertanyaan ini. Kita jawab apa ini? Oh. Kau tuh kasih tau. Iya. Nama lima. Kan sudah Mas mulai tuliskan kan identitas itu penting ya. Iya. Apa sih kalau kita kehilangan dari identitas nasional sendiri? Apa sih efeknya? Kalau menurut kamu sendiri, Paris? Menurut saya kehilangan atau kelemahan identitas nasional itu mengakibatkan kebingungan identitas pertama. Terus yang kedua kehilangan persatuan, kelemahan dalam pengembangan ilmu sosial, dan hilang jati diri negara sih. Budaya-budaya kan seperti yang tarian. Banyak kan sekarang anak muda yang lebih tertarik dengan dance K-pop. Banyak anak-anak perempuan yang ada sudah tidak peduli lagi dengan tarian-tarian tradisional mereka, dengan dari negara Palembang misalnya kan tarian Tanggai. ya, Tanggai. ya, sebagai pengantin. Iya. Nah, sudah jarang sekali kan. Banyak juga lomba-lomba seperti 17 Agustus itu kan banyak yang melok lomba joget kan. Ya. Nah, mereka tuh lebih milih joget K-pop daripada joget-joget tarian tradisional mereka. Saya sering sih lihat kayak gitu. Kalau menurut Marcel sendiri, gimana sih cara mempertahankan identitas nasional? Menurut saya itu ya, kita tuh harus menanamkan di dalam hati kita itu nilai-nilai Pancasila ya. Terus Contoh? ya Kalau menurut Paris tadi kan dari tari ya. Iya. Kalau menurut Marcel lebih singkat sih, gimana sih caranya? ya menurut saya ya kita tuh harus ada menerapkan dalam hati kita tuh tentang nilai-nilai Pancasila lagi sih. Karena kan kita di sini itu di dalam hati kita tuh kan kita terpacu atau terpatok kayak dalam Pancasila kan gitu. Jadi kita tuh ya tidak boleh harus melupakan nilai-nilai Pancasila kita tuh dalam kehidupan kita juga sih. Berhubungan Iya. dengan identitas nasional. Iya. Ini saya akan beralih ke Marcel dulu ya. Kalau menurut Marcel pemahaman tentang identitas itu apa sih? Nah, menurut saya itu identitas itu dapat memperkuat peraturan dan keberagaman dan menghormati perbedaan dalam kerangka nilai-nilai yang sama. Penting ya. Ya, itu sangat penting. Jadi menurut saya itu pemahaman identitas terhadap nasional itu sangat penting. Bicara tentang identitas nasional, bagaimana sih kira-kira menurut Gen Z nih ya? Ya.
Kita kan Gen Z nih. Iya. Gimana sih cara promosinya biar semua usia bisa menerimanya tentang identitas nasional tadi? Boleh dari Paris dulu. Kalau menurut Paris ini promosi dari sekolah kan kita belajar tentang cara bersosialisasi, perkenalan untuk dapat literasi baru atau perkenalan melalui media sosial bisa kan? Wah, Gen Z banget nih ya. Iya. Apalagi kan sekarang tuh lagi tren-trennya pada TikTok, Instagram, nah seperti itu. Kalau menurut saya itu cara mempromosikannya bisa melalui budaya ya. Budaya kita, terus bisa dengan kesadaran, bukan kesadaran sih, lebih ke mengingatkan mungkin ya kayak kita tuh ngingeti dengan orang tersebut biar ada kesadaran juga setelah mempromosikan kayak itu. Sudah kamu nonton anime bukan? Anime, oh iya sering-sering. Iya, iya. Tahu kan anime kenapa? Tahu kan kenapa kalau anime zaman dulu kan sering mengangkat kisah-kisah bangsawan-bangsawan. Oh iya. Nah, Saya sering tuh Detektif Conan nih. iya. Oh. Apa yang baru-baru ini dan itu kan? Iya. Nah, saya pikir negara Jepang itu seperti kekurangan identitas sih. Soalnya mereka tuh mengambil budaya-budaya di luar dari negara mereka sendiri. Oke. Iya. Ya. Kalau dari Marcel sendiri pernah lihat di mana sih tentang iklan-iklan identitas nasional tuh? Kalau dari media luar ataupun media Indo? Kalau saya sering lihat tuh dari iklan, terus kayak dari poster-poster, kayak di pinggir jalan tuh pasti ada. Contohnya tuh kayak kalau misalnya kita kan mau pergi atau kayak gimana tuh kan pasti ada nih promo-promo kayak itu kan, ya kan? Beda bang? Kita kan sedang membahas tentang identitas. Iya, maksud saya itu ada poster identitas seperti itu. Iya, pentas-pentas kayak itu, festival. Oh iya. Tadi sudah ngomong nih tentang film, dia bisa dapat dari film nih, anime di Netflix, di Disney. Kalau apa itu? Tidak apa lanjut. Ya, ada lagi nih pertanyaan. Kan tahulah sih kondisi sekarang, gimana sih cara mempertahankan identitas nasional Di negara kita ini. iya, gimana masa negara luar, kita kan tinggal di Indonesia. Iya. Contohnya nih di Palembang. Pernah makan pempek kan? Pernah. Nah, kita nih bisa mempertahankan identitas kita tuh dengan cara membuat masakan-masakan tradisional. Marcel nih, pernah nggak Marcel menerapkannya? Ya pasti kita harus ada di dalam diri kita tuh untuk menerapkan identitas. Kan itu berpatokan untuk memajukan Memajukan bangsa dan negara. ya, untuk memajukan bangsa dan negara kan. Itu sih menurut saya. Kalau menurut Paris, Apa soalnya tadi? identitas tuh kan banyak identitas tuh. Mempengaruhi apa sih pengaruh identitas nasional di kehidupan sehari-hari? Dan Paris pernah nggak menerapinya di kehidupan sehari-hari? Wah, banyak sekali. Penting sih identitas nasional itu untuk sebagai gambaran negara kita di mata negara lain. Kalian berdua pernah nggak sih nerapinya di kehidupan sehari-hari? Pernah. Tadi kan Marcel sudah jawab. Kalau Paris? Nah, Indonesia kan negara Islam kan? Iya. Ya. Nah, pasti seluruh orang Islam itu pasti menjalankan sholat 5 waktu. Nah, itu adalah gambarannya. Masya Allah. Masya Allah. Kita nih kan mahasiswa ya. Pasti kita sering sih dapat dari efek globalisasi. Pasti kita nih kan sering goyah Oh iya. istilahnya. Cuman sih Paris ngatasinya supaya identitas nasional dari dalam diri Paris tidak terganggu kayak gitu. Memang sih banyak budaya-budaya luar itu masuk di negara kita kan. Iya. Nah, kita perlu menyikapi dengan memilah dan memilih konten-konten yang
menurut kita tuh memang cocok untuk kita. Contohnya dengan apa ya? Banyak kan konten kreator dari luar negeri itu yang mempromosikan sesuatu tuh apa gitu. Barang. Iya bisa bilang gitulah. Banyak kan mulai live itu kan dari Ini sebagai mahasiswa nih, gimana sih supaya supaya salah sih tadi kan saya tanya tuh seperti itu terus kan kali ini kan kita kan banyak sih hambatan tentang identitas tuh. Gimana sih kalian berdua nih dengan ini tahu kamu hapus identitas itu kan bendera. Coba ini kan tentang bendera, lagu, bahasa dan lain-lain. Kan pasti ada hambatan kan kalau anak-anak diri gitu supaya identitas itu terus berjalan sampai ke anak cucu kita. Cak mana sih kalau pada sendiri? nyikapinya. Iya kan banyak hambatannya. Ya, salah satunya saja ya. Iya. Dengan memilah konten saja sih. Memilah konten-konten. Karena kan itu kreatif dari luar negeri itu yang banyak membawa pengaruh buruk ke negara kita ini. Jadi konten luar itu tidak boleh didengar. Boleh, tapi ada batasannya. Oh iya. Kalau menurut Marcel kan banyak nih hambatannya. Coba kalau Marcel Saya setuju sih apa pendapat dari Baris tadi untuk memilah-milah konten dari luar. Terus juga dapat melihat sosmed juga ya. Maksudnya kan kalau Baris tadi kan video kan. Ya. Ini kayak lebih ke postingan. Kayak kata orang tuh zaman sekarang tuh FYP. Kayak kita tuh bisa memilah juga sih kalau misalnya konten tersebut tuh tidak dari kesadaran diri kita juga sih bisa untuk nge-skipnya apa tidak gitu. Kamu kok bingung kan? Iya kok tuh jangan Iya langsung sud tadi tuh. Iya ya aku nih. Jangan. Iya. Nah gitu. Gitu kurang baik Marcel. Berapa lagi? Tiga. Dari pertanyaan dua narasumber tadi, dua narasumber. narasumber tuh. Pertanyaan selanjutnya, kan ini kan bulan Oktober ya, lagi panas-panasnya nih ini. Ya. Kan gerah gitu kan di ruangan ini kan. Hujan tidak turun-turun ya. Kabut. Gimana sih menurut Paris tentang orang-orang bakar itu? Itu kan tentu melanggar identitas negara itu. Sesuai pertanyaan dari saudara ini kan Iya. tentang pelakunya. Iya. Saya berpendapat bahwa pelaku tersebut harus diberi sanksi, tidak hanya dengan sanksi kurungan, tapi dengan juga sanksi denda. Nah, mereka juga bisa dalam satu dibuat untuk lepas. Ulang. Sesuai dengan saudara tadi kan tentang pelaku kebakaran ini. Saya berpendapat kalau pelaku juga harus dihukum seberat-beratnya dengan kapok. Kan sekarang tuh kan yang kata Pak Yan itu kan tentang badai apa yang di laut Cina itu yang menyerap air jadi polusi. Sekarang di situ kan itu. Apalagi ditambah dengan pembakaran hutan. Nah, makin banyak kan polusinya itu. Iya. Iya, baik. Tidak nangkep agama ini. Sudah, iya baik. Kalau menurut Marcel nih, kan kalau seorang punya identitas nasional itu kan pasti dia tahu kalau makar hutan itu kan nggak boleh. Ya apa sih tanggapan Marcel tentang Menurut aku sih itu kan kita bakal gak tahu ya siapa yang melakukan. Jadi menurut aku tuh kalau misalnya sudah tertangkap di wong tersebut ya bener apa yang bisa orang-orang bilang tuh kalau cuman masuk penjara benih apa jual tuh tidak cukup ya karena kayak tidak jerok kan manusia tuh terus cak dikasih denda juga. Menurut aku cak itu juga sih balik lagi ke pribadi? tidak balik lagi ke adilan di pengadilan ya untuk nentui
itu teks ya guys. Kamu nggak ada tahu. Oke, udah. Action. Baiklah, tadi. Oke, dari jawaban Aris dengan Marcel tadi, kalau menurut kalian berdua, apa sih kesimpulan dari identitas nasional itu secara singkat aja? Ya, menurut saya itu ya nggak jauh lagi dari dalam diri kita juga sih. Kayak ya pasti kita tuh udah bakal lepas ya dari nilai-nilai Pancasila tadi. Ya namanya kan itu tuh ada bangsa ya. Kayak ya pasti matangnya udah dari nilai-nilai Pancasila lagi tuh sih. Jadi menurut saya itu benar-benar penting identitas nasional itu ke dalam diri kita sendiri. Kalau Paris, Saya setuju dengan Mas Bayu. Karena identitas nasional sangat penting. Karena identitas nasional itu menggambarkan karakter bagi suatu bangsa. Kalau KT atau tidak ada identitas nasional, terus bangsa tersebut akan dipandang apa oleh bangsa lain. jadi identitas nasional itu jati diri Iya. dari bangsa itu sendiri. Ya, Baik, cukup sekian podcast dari kelompok kami. Kami mengambil tema dari bab 2 yaitu identitas nasional. Kami dari tingkat 1A sanitasi mohon pamit undur diri. Oke, sekian dari video kami tentang identitas nasional. Kami dari kelas tingkat 1A, terima kasih. Izin pamit. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih telah menonton video kami. Kami dari kelas tingkat 1A B3 sanitasi mengucapkan pamit dan maaf kalau bila ada salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you